Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Bang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saya sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Begini loh Bang, ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kejadian sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024, bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya, boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kenapa tidak diizinkan? Soal kebetulannya tidak demokratis. Gak demokratis. Tidak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Iya, tapi Adiannya tanyakan saja. ada waktunya nanti untuk menyanggah Oh, itu. siap. Itu etika berdialog namanya. Etika berdialog, jangan menafsirkan orang. Nah, ada nanti waktunya bagi diri untuk menyanggah itu. Aman? Oke, lanjut. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Gak terus. Ada kesempatan? Rocky, lanjut Pak Rocky. Ada kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Mbak Karni, saya kira biar lanjut Bang. Biar lanjut. Adian biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, Terakhir. aku tetap tenang Bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu. Dan kita menjalani dengan ketenangan. Apalagi cuma ini. Lanjut Bang. Jadi nggak ada sanggahan. Lanjutkan terus. Yes, nice guys. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi 2, zin dan obzin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obscene. Dari kata obscene, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity, Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristiwa. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam.
Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing yang hanya mendengar berita. Jadi keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunan. Dan itu yang memang ada dalam semua panggung politik di dunia, yang selalu berakhir secara tragedi karena ada pengkhianatan. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu, saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu opsinya adalah olok-olok orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya, yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2004. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Keduanya di situ. Kalau nggak ada presidential threshold, nggak akan ada tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya. Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah the damage has been done, udah terjadi kerusakan itu, orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi ada scene di depan, ada opsi di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperebutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain ini berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya. Di dalam tradisi raja-raja Yunani. Yang diundang di dalam perjamuan nobility yang mulia itu bukan cuma orang, tapi juga anjing. Anjing diundang untuk makan remah yang habis makan kita mesti buang, bukan kita, mereka harus buang di bawah meja supaya anjing makan. Itu yang lagi dicari oleh koalisi itu, makan remah-remah itu kayak anjing menunggu remah-remah. Saya mau terangkan itu supaya kita paham betul apa yang disebut demokrasi. Tragis negeri ini, tragika. Karena itu saya tuntut terus supaya batalkan 0% supaya Ibu Mega lega. Supaya nggak ada koalisi yang kasak kusuk nyari makan di bawah di remah-remah itu. Semua partai itu. Di dalam politik cuma ada dua, Anda pro 20% atau Anda pro nihil persen itu. Demokrasi artinya datang dari garis start yang sama. Tapi nanti bilang ya itu open legal, ya segala macam bisa dibilang open legal policy. Nanti partai-partai fundamental ikut kalau 20%. Bukan itu. Kalau kita bilang demokrasi, garis lurus demokrasi adalah 0. 20% apa? 20% itu adalah nama peternakan oligarki itu. Jadi silakan. Kalau Anda nggak mau 0%, jadilah ternak oligarki. Ya, baik. Profesor Akalsyad Rocky Gerung,
menjelaskan bagaimana jelang Pilpres 2024 dengan satu pembacaan yang cukup luar biasa, memberi pengetahuan politik kepada kita sebagai warga negara Indonesia di dalam melihat bagaimana sebenarnya proses penentuan capres dan juga cawapres untuk 2024 mendatang. Dan Rocky Gerung kembali secara filosofis ya menjelaskan bagaimana sebuah panggung politik ya yang memberikan contoh seperti dramaturgi politik ya, ataupun panggung-panggung politik yang di dalamnya ada scene ya, kemudian ada off scene, dan juga ada di bawah daripada panggung itu sendiri begitu. Nah, bagi Rocky Gerung bahwa apa yang ditampilkan itu adalah scene. Gelagat-gelagat publik, gelagat-gelagat para politisi misalnya yang hadir dalam forum-forum publik itu adalah apa yang ditampilkan di hadapan begitu. Terlihat saling hadap-hadapan, terlihat saling istilahnya mengunci, terlihat saling beroposisi. Tetapi misalnya bagi seorang Profesor Akasya Rocky Gerung, justru scene ini harus juga dibaca dari off scene, apa yang terjadi di belakang panggung ya. Yang terjadi di belakang panggung adalah saling istilahnya mengolok-olok, saling istilahnya mencari kelemahan, saling memberikan respon-respon negatif dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Profesor Akasya Rocky Gerung, yang dia melihat bahwa selain ada yang apa yang ditampilkan, kemudian apa yang tidak ditampilkan atau yang dikenal dengan off-scene tadi ya, tapi juga bagi Rocky Gerung melihat ini ada juga di bawah panggung. Yang di bawah panggung ini adalah satu proses untuk mendapatkan tiket di dalam menonton drama politik, kira-kira begitu. Jadi jelang Pilpres 2024 mendatang, otomatis harus ada semacam koalisi. Karena oleh Rocky Gerung ini, karena rebutan remah-remah kekuasaan ataupun politik ini diakibatkan karena adanya barrier to entry begitu. Ada semacam pembatas yang kemudian dijadikan sebagai satu palang lah kira-kira begitu, ataupun pembatas untuk membolehkan dan tidak membolehkan partai-partai politik yang akan tampil dalam drama politik seperti itu, ataupun tampil dalam proses Pilpres di 2024 mendatang. Yang oleh Rocky Gerung, salah satu barrier to entry-nya adalah adanya presidential threshold. Jadi kalau kita tahu bahwa Rocky Gerung merupakan salah satu tokoh yang secara konsisten mengharapkan agar barrier to entry ini, agar presidential threshold dijadikan 0 begitu, bukan 20%. Karena akibat daripada 20% itu, proses demokrasi itu menjadi satu politik ya, satu politik di negara yang demokratis di Indonesia ini ya, terjadinya proses politik itu tidak pada satu garis start yang sama begitu. Padahal demokrasi menghendaki satu garis start yang sama. Artinya tanpa ada penghalang, tanpa ada palang begitu, tanpa ada pembatas, dengan adanya presidential threshold, maka memungkinkan setiap partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk 2024 mendatang. Oleh karena itu semacam dramaturgi politik ya yang dikisahkan oleh seorang Profesor Akasya Rocky Gerung dengan mengambil satu hikmah ataupun pelajaran dari Greek tragedy katanya, ataupun tragedi Yunani, tragedi proses politik yang mungkin dibahasakan oleh Rocky Gerung itu dengan istilah dramaturgi ya, dramaturgi Yunani begitu. Di sana ada scene, ada off scene, kemudian juga Rocky menambahkan bahwa ada juga yang di bawah panggung begitu. Artinya scene itu yang tampil di panggung, off scene itu yang terjadi di belakang panggung, dan juga ada yang berada di bawah panggung yang menerima tetesan remah-remah kira-kira begitu daripada kekuasaan yang memang dimiliki oleh sejumlah partai-partai politik yang memang mendapatkan semacam modal, yaitu adalah presidential threshold, di mana kita tahu bahwa presidential threshold ini adalah 20% ya, suara sah secara nasional begitu. Oleh karena itu 20% jumlah kursi di DPR maksud saya, adapun misalnya 25% suara sah secara nasional. Nah, oleh karena itu bahwa aturan mengenai presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, di situ memang disebutkan bahwa untuk dapat maju mendapatkan tiket untuk memasangkan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden, maka
haruslah mendapatkan angka paling sedikit 20% kursi yang ada di DPR dan juga 25% kursi suara sah pada pemilu legislatif secara nasional gitu. Itu artinya bahwa barrier to entry yang disampaikan oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung itu adalah menyebabkan bahwa akan terjadi drama-drama politik ya, akan terjadi istilahnya koalisi-koalisi di antara partai politik. Karena hanya dengan berkoalisilah maka partai-partai politik dapat memenuhi syarat untuk dapat menonton drama itu begitu ya, untuk dapat istilahnya mengajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Jadi itulah yang oleh Rocky Gerung adalah satu bentuk kedunguan. Bagaimana mungkin misalnya konsep demokrasi yang ada di Indonesia tetapi diadakan semacam pembatas yang diatur oleh undang-undang pemilu kita, yaitu adalah presidential threshold 20% dan juga 25% suara yang harus mesti diraih oleh partai-partai politik dalam rangka untuk mendapatkan istilahnya tiket untuk bertanding di 2024 mendatang. Yang oleh Rocky Gerung ini akan menyebabkan semacam kemaksiatan, terjadi ternak-ternak oligarki begitu, terjadi satu sikap-sikap feodalisme politik ya. Karena kenapa? Karena memang dengan adanya pembatasan yang seperti itu menyebabkan sejumlah partai-partai politik harus secara terpaksa untuk melakukan semacam koalisi dengan partai-partai yang lain dalam rangka untuk memenuhi presidensial threshold yang sudah diamanatkan oleh undang-undang gitu. Jadi Rocky menilai ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana demokrasi yang dijalankan di Indonesia akhirnya harus menemui satu bentuk-bentuk kemaksiatan politik, harus menemui semacam penjajakan koalisi ya untuk dapat saling bekerja sama dalam rangka untuk dapat menjadi satu pasangan begitu di dalam menghadapi Pilpres di 2024 mendatang. Karena memang Indonesia ini memang memiliki satu keanehan ya dalam proses politiknya, di mana di dalam undang-undang dasar dan juga di dalam konstitusi kita memang sudah berbicara bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali ya. Kemudian pasangan partai politik itu berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ya, atau gabungan partai politik dan juga gabungan partai politik. Tapi nampaknya bahwa dalam proses yang terjadi saat sekarang ini partai-partai politik yang cukup banyak itu harus berkoalisi. Karena kenapa? Karena ada barrier to entry itu tadi. Karena ada presidential threshold yang mengharuskan, suka atau tidak suka, bahwa demokrasi harus dijalankan dengan sistem koalisi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu bahwa apa yang terjadi misalnya saat sekarang ini dengan proses-proses politik ya jelang Pilpres 2024 mendatang, dan itu yang terjadi kalau kita memperhatikan bagaimana posisi daripada masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden. Setidaknya untuk 2024 mendatang Anies harus berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ya. Kemudian juga Prabowo Subianto harus berpasangan dengan koalisi partai politik yang lain, dalam ini memilih Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ada pasangan yang nomor 3 yaitu adalah Ganjar Pranowo yang merupakan petugas partai daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus memilih Mahfud MD. Dan kita tahu bahwa PDIP pun ya harus berkoalisi dengan sejumlah partai. Di situ ada Perindo, kemudian juga ada P3 begitu. Itu artinya bahwa segala macam tampilan-tampilan politik yang terjadi saat sekarang ini merupakan satu scene gitu, ya, seperti yang dijelaskan oleh Rocky Gerung itu adalah tampilan tampilan yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ada tampilan yang berikutnya, yaitu adalah off scene ataupun yang melatar belakangi, yang itu tidak terlihat oleh publik. Dan juga ada istilahnya satu kelompok-kelompok yang lain yang berada di bawah panggung, yang harus secara tidak langsung menjadi penerima tetesan-tetesan kekuasaan. Nah, oleh karena itu bahwa Rocky Gerung dengan mendasarkan kepada satu sejarah tentang dramaturgi Yunani itu, memberi satu pengetahuan kepada kita. Begitulah misalnya politik kita bekerja, politik kita yang betul-betul istilahnya tampil dengan tampak seronok begitu, tampak begitu meminjam istilahnya Rocky Gerung tadi, itu adalah kemaksiatan politik, kira-kira begitu. Dan itu memang harus terjadi sebagai bagian daripada konsekuensi dari adanya barrier to entry itu tadi. Dan ini menjadi satu catatan kritis bagaimana seorang Rocky Gerung terus-menerus menyampaikan argumentasi,
berdasarkan kepada satu peristiwa-peristiwa yang memang sudah pernah terjadi di masa lalu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi saat sekarang ini begitu. Jadi kemampuan Rocky Gerung dalam membaca dan juga untuk menafsirkan terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat sekarang ini itu adalah bagian dari keahlian dan juga kepakaran dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung dalam meramu segala macam argumentasi politiknya. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah bagian dari kekayaan intelektual daripada Rocky Gerung. Dan tampak memang berkali-kali kita dapat menyaksikan bagaimana seorang Profesor Akal Sehat Rocky Gerung tampil dengan sangat-sangat memukau, menghajar berbagai lawan-lawan debat politiknya, baik itu yang berasal dari kalangan pendukung pemerintah saat sekarang ini ataupun pengusung partai pengusung daripada Presiden Joko Widodo saat sekarang ini, atau mungkin yang berasal dari kalangan-kalangan pengawat politik dan lain sebagainya. Tapi oleh Rocky Gerung dia merupakan salah satu oposisi otentik ya. Saya membahasakannya oposisi otentik karena Rocky Gerung secara terus-menerus konsisten berada pada di luar daripada jalur pemerintahan kalau kita perhatikan 10 tahun terakhir, dan itu menjadi salah satu keharusan seperti apa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan beberapa waktu yang lalu, bahwa koalisi dan juga oposisi itu adalah sama-sama terhormatnya dalam rangka untuk menciptakan satu check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh rezim penguasa saat sekarang ini. Tetapi memang pertanyaannya, ada memang orang yang sangat konsisten, sangat kuat di dalam barisan oposisi, tapi ada juga yang tidak kuat di dalam barisan oposisi sehingga harus terjun dan juga ambil bagian dengan dalih-dalih rekonsiliasi politik bersama dengan Jokowi, dan itu yang terlihat saat sekarang ini. Dan pembacaan-pembacaan daripada Rocky Gerung menjadi satu ingatan bagi kita bagaimana Indonesia dengan model politiknya seperti itu menampilkan demokrasinya dengan cukup liberal begitu, karena ini adalah bagian dari satu kesepakatan politik yang memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh wakil-wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR dan juga pemerintah, dalam meramu istilahnya undang-undang tentang pemilihan umum ya, ataupun undang-undang pemilu. Tapi kita berharap bahwa untuk selanjutnya barrier to entry ini tadi, ataupun penghalang ataupun batas presidential threshold ini tadi bisa direvisi kembali, bisa dijadikan sebagai angka 0%, sehingga ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa demokrasi itu seharusnya memiliki start awal yang sama begitu. Tidak kemudian harus dibuat semacam modal terlebih dahulu gitu dengan adanya presidential threshold itu tadi. Agar ke depan Indonesia demokrasinya semakin matang, demokrasi Indonesia semakin luar biasa, sehingga kita bisa merasakan manfaat daripada hasil daripada tampilan-tampilan demokrasi yang kita jalankan saat sekarang ini untuk menghasilkan satu kebijakan-kebijakan yang dapat membawa perubahan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kita memang harus bersyukur kepada adanya Rocky Gerung yang terus-menerus memberikan satu perspektif yang berbeda dalam melihat politik yang terjadi di Indonesia. Dan ini adalah salah satu aset bangsa sebenarnya, seorang Rocky Gerung untuk tampil secara terus-menerus dalam mengkritik setiap kebijakan-kebijakan dan kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa saat sekarang ini. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.